Oke, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi ya di acara ngobrol santai tapi tetap belajar tentang ilmu komunikasi satelit. Malam ini topik ngobras kita adalah tentang bagaimana menyiapkan satu SES, Special Event Station. SES itu bisa macam-macam, bisa ulang tahun lokal, bisa ada ulang tahun suatu daerah, bisa event kayak ada racing ya di Mandalika gitu, ada special event misalnya di Borobudur dan sebagainya. Nah, kita malam ini mendengarkan pengalaman dari Om Amir, Yankee Delta 7 Victoria Hotel Papa, bagaimana beliau menyiapkan tes ulang tahun Kota Balikpapan yang ke-125. Jadi dan ini santai formatnya, jadi kita bisa saling diskusi, tanya jawab. Setelah itu nanti sebentar aku mau ini. Ini Om Yono di Jakarta. Tak dulu yang setelah itu kalau masih ada waktu saya akan menerangkan cara menggunakan Orbitron untuk memilih pas atau jadwal satelit yang bagus untuk kalian kalau meminta untuk special event station. Jadi saya ingin kalian menentukan jam berapa maunya lewat sesuai dengan posisi satelit yang paling bagus di lokasi kalian. Karena sampai sekarang saya masih mendengar, oh nanti kita ikut aja apa yang ada dari lapan gitu. Jangan, itu kalau bisa. Karena apa? Karena lapan sudah mengatakan silakan minta slot khusus kalau ada event khusus. Jadi jangan dicampur dengan PR reguler atau PR HT only. Nah itu mungkin dua topik ya. Yang pertama adalah Om Amir cerita. Kemudian kalau kita masih ada waktu, saya akan ceritakan tentang bagaimana kita menggunakan Orbitron untuk memilih jadwal yang cocok untuk kalian usulkan. Nah, gitu. Baik, Om Amir, waktu dan tempat saya persilakan. Yankee Delta 7 Victoria Hotel Papa, monggo. Terima kasih Om Yono, Yankee Delta Zero November X-ray. Saya Amir, Yankee Delta 7 Victoria Hotel Papa. Sedikit mau bercerita tentang kemarin waktu mengadakan SES, Special Event Station. Langsung saja karena waktunya mungkin biar efektif. Kalau mau share screen kayak apa ya? Sebentar, aku tak kasih permit dulu. Sudah Om Amir bisa kasih Om ya, Om bisa Om. Di bawah, di bawah tuh ada share screen yang hijau. Oh, udah mulai. Sip. Oke. Oke, kelihatan? Wes, super. Ya, kelihatan. Oke. Kita kenal langsung aja, kita mengenal sering orang bilang SES atau apa. Nah, sebetulnya SES itu apa sih? SES kalau kita di googling, ternyata SES itu ada si Ijin Su. Ternyata itu girl band-nya Korea. Iya, tapi cantik-cantik kok. Terus kemudian ada juga itu ada socio-economic status. Ada juga kalau Jawa ses oh ternyata merokok. Monggo ses, nah itu berarti silahkan merokok. Nah, kalau dalam bahasa Belanda atau sering dulu angkat 80 90-an ses, gimana ses kayak gitu. Itu zus Belanda artinya kakak atau tante. Itu di era Warkop Dono Indro itu yang sering terkenal. Itu kalau kita cari ses itu apa? Ya, ternyata ses yang kita bicarakan adalah Special Event Station. Bacanya gimana Om Yonos? Event ya? Event. Special Event Station. Karena kalau bilang ses agak ini juga. Cuman oke lah. Anyway, busway ses adalah Special Event Station, yaitu event khusus, acara khusus dari sebuah stasiun untuk melakukan panggilan. Nah, langkah-langkah kemarin yang kami lakukan, jadi kami setelah ada SK Kepala Daerah untuk Balikpapan,
mau ada acara. Kenapa perlu ada SK? Karena pada saat ini kan ada PPKM, ada dan sebagainya. Kalau tanpa itu, payung itu kita nanti disalahkan. Itu pertama. Kemudian setelah itu kita mengajukan permohonan IAR khusus melalui Orda. Nah, nanti dari Orda itu akan ke Orbus. Permohonan itu disertai fotokopi KTP, IAR, KTA penanggung jawab. Nah, ini kemarin kita pilih yang sudah penegak, Yegi Bravo atau Yegi itu. Kenapa? Karena Om Amir, mohon Om Amir. maaf, slide-nya dimajukan kayaknya udah Om. maksudnya Slide PowerPoint-nya belum maju. sudah ini yang punya saya. Oh, berarti Om Amir yang di-share mungkin bukan ini, ditukar aja yang di-share. yang kelihatan ini. Nah, Ini kelihatan Om. nah, ini baru muncul ya perundangannya. Nah, Ini muncul Om. nah ya langkah-langkah udah. Oke, ya. Oke. Lanjut. Aduh, maaf. Gini aja, saya agak gaptek. Apa tenang aja, kabar. Ya. Ada permohonan IAR khusus itu kami ajukan dari Orlok ke Orda, kemudian nanti dari Orda akan ke Orbus. Nah, pengajuan ini disertai dengan fotokopi KTP, IAR, KTA penanggung jawab. Untuk penanggung jawab harus yang sudah penegak atau Yegi Bravo atau Yegi Cari. Kalau di peraturan perundangan boleh, penggalang boleh. Cuman ini ada hubungannya dengan alokasi frekuensi. Dan untuk satelit kemarin yang kami lakukan, sebelum kami melakukan administrasi, kami konsultasi dulu ke yang COVID Orbusnya di satelit atau para senior yang sudah berpengalaman SES, kita tanya-tanya bagaimana SES di satelit. Karena ini baru pengalaman yang pertama bagi saya dan bagi Balikpapan untuk melakukan SES. Kemudian setelah kita mendapat masukan, mendapat informasi dari senior, kita mengajukan permohonan ke BRIN untuk pas khusus dengan tentu saja lampiran ada IAR khusus yang sudah terbit dari SDPPI dan waktu yang diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh Om Yono tadi, kita sertakan jadwal dengan Om Briton. Terima kasih Om Juta waktu itu membantu. Kemudian sesuaikan juga. Nah, ini yang kemarin pengalaman kami hanya melihat di IO 86. Ternyata bareng dengan AO 91 itu yang agak kemarin membuat kami agak kerepotan. Jadi satu waktu 2 orang operator langsung dan satunya gagal, nggak bisa receive sama sekali. Itu yang ini. Kemudian untuk perundangannya sebetulnya saya sendiri itu dipayungi oleh Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 Menteri Komunikasi. Itu ada IAR khusus untuk acara yang khusus. Nah, di aturan itu sudah diimplementasikan dalam keputusan Menteri Dirjen Perhubungan itu ada. Bagaimana pengajuannya, ada nama, alamat, nama panggilan, nomor IAR dan sebagainya, itu di pasal 22 di keputusan 49 tahun 2009 kalau saya nggak salah. Setelah itu semua baru nanti akan muncul ini contoh surat yang ke Orda. Kecil nggak kelihatan, tapi ini ada contoh surat kita ke Orda. Kemudian ini dilampiri penanggung jawab dari Orlok. Kemudian ini surat dari Orda ke Orbus. Maaf kayak gini karena dari sananya seperti ini. Nah, kemudian muncul atau terbit IAR khusus untuk kegiatan SES di Balikpapan. Ini klausennya. Nah, kemudian setelah itu baru kita mengajukan permohonan sekarang ke BRIN, dulu 8 sekarang ke BRIN.
tentu saja ini juga dengan konsultasi dengan Om Yono, dengan rekan-rekan senior yang lain. Jadi kita dapat bisa mengirimkan permohonan ke BRIN. Nah, ini dilampiri dengan prediksi pas satelit waktu yang kita inginkan. Dulu ada 2 pilihan untuk yang elevasi sangat tinggi. Kemarin saya miss di sini adalah bareng dengan AU91, nggak melihat pas satelit yang ini. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau membuat lagi, silakan dilihat juga dengan satelit yang lain supaya tidak bareng-bareng. Kemudian setelah itu muncul, baru kita membuat petunjuk pelaksanaan untuk SES satelit. Jangan sampai kita sudah membuat petunjuk pelaksanaan SES di satelit, kemudian kita sudah membuat pengumuman, ternyata tidak ada slot, agak kurang enak juga. Jadi alhamdulillah kemarin kita mungkin secara resmi kami mendapat pas dari BRIN. Ini tentu saja tidak lepas dari dukungan Om Yono. Nah, kemudian di bawah tim lapangan itu kami membentuk tim satelit sendiri. Untuk tim satelit, karena di SES itu ada yang HF, ada yang 40, 80, 20. Nah, itu untuk satelit kami membentuk tim sendiri. Itu minimal terdiri dari 1 operator, ada kooperator, ada recorder, ada logger. Jadi biar kerjanya beda-beda karena ini bukan hanya 1 satelit. Kemudian lokasi yang idealnya bisa mengcover AOS sampai LOS. Ini sangat penting karena kita ingin sebanyak-banyaknya mencakup seluruh area 0 sampai 9. Itu harus ini. Kemudian perlu yang agak sedikit besar karena untuk bisa mengatur lalu lintas GSO agar kita tidak tertimpa-timpa. Kalau kita mau ngatur tapi kita tertimpa-timpa ya podo wae. Angel. Kemudian satu hal lagi perlu adalah cadangan lokasi untuk peralatan jika hujan. Kemarin sudah kami cadangkan di bawah, jadi kalau hujan tetap kami masih bisa mancar meskipun lebih kecil, tapi sudah kami cadangkan. Nah, terakhir ini yang paling penting itu, lakukan gladi resik sebelum hari H. Kalau hari Minggu itu kita mau SES, sebaiknya hari Sabtu kita nyoba untuk simulasi SES dengan cara kita manggil dari AOS sampai LOS. Tidak apa-apa, dibilangin kita agak sedikit maruk lah, tidak apa-apa, biarin aja. Tapi itu untuk ini kemarin yang gagal lah saya bilang karena saya ngeyel dibilangin guru saya itu saya ngeyel. Saya latihannya di rumah, tapi saya tidak latihan di lokasi yang akan dipakai. Akhirnya ketika saya naik di sana dengan harapan, dengan ekspektasi bahwa di kota di sana akan lebih bagus, sudah. Ternyata luar biasa karena interference-nya. Mungkin itu Om Yono kalau nanti mau ditambahin. Setelah itu kami melakukan input data apa yang bisa kita masukkan. Dan karena di Balikpapan dulu sudah pernah BIMTEK, itu jadi ada beberapa teman yang bisa bantu. Ini kemarin saya dapat info, saya telepon sama Om Bibi, Yankee Delta 3 Bravo Fox Bravo. Kebetulan di sana juga di Kota Pacitan akan mengadakan SES, tetapi waktunya sangat mepet. Ini kami sendiri itu menyiapkan waktu ini sekitar 1 bulan sebelumnya sudah kami siapkan. 15. Ya, jadi kalau cuma seminggu nggak bisa karena dalam waktu 1 minggu, dalam hari minggu malam itu jadwal pas satelit sudah muncul, berarti seminggu sebelumnya sudah harus ada harus ada pengajuan. Ya, sementara pengajuan perlu proses dari jam kerja dan sebagainya perlu proses. Artinya minimal 2 minggu sebelumnya itu kita sudah harus mengajukan ke BRIN. Kalau 2 minggu sebelumnya ke BRIN, berarti 3 minggu sebelumnya kita harus pada proses pengajuan IAR dan sebagainya. Karena IAR harus ke Orda, harus ke Orbus, makan waktu. Itu yang
perlu diperhitungkan. Satu hal yang paling penting adalah surat harus dikawal. Maksudnya dikawal adalah kita sering nanyain. Misalnya kita sudah ngirim ke Orda nih, tanya-tanya aja, oh Pak, entah gimana bahasanya, surat yang kemarin gimana ya, gimana nanti kalau nggak dikawal nanti takutnya terlupa. Itu mungkin kepengalaman kemarin. Di samping semua kekurangan kami, tapi kami sudah berusaha untuk maksimal. Ini yang pertama dan moga-moga tahun depan bisa lebih baik. Ini contoh kami sudah mencoba maksimal, kami di atas, kami pakai anten yang sudah luar biasa. Nah, kami pakai mini rig. Nah, ini kecelakaan juga sebetulnya ini Om Yono dan teman-teman. Sebetulnya awalnya saya itu mau pakai rig IC 2300H. Nah, malamnya itu saya sudah persiapkan itu RJ45-nya itu kocak longgar. Saya baikin, ternyata malah pecah. Nah, saya bikin pakai klem, pakai ini, jadi rupanya yang kalah itu female-nya. Waduh, enggak juga. Jadi begitu saya ke sana ditawarin sama Om Pri, UFU, Om Yono kenal, sahabatnya Om Yono, itu ini pakai aja mini rig ini kan. Berapa keluarnya? Sekitar 30 ya, sudah enggak apa. Tapi satu hal, karena itu bukan radio saya tidak belum pernah saya menggunakan itu salah satunya. Jadi mungkin nanti perlunya itu gladi resik adalah di situ. Nah, ini sama junior saya, Om. Terima kasih. Itu Om Yono. Terima kasih, silakan. Baik. Terima kasih sekali Om Amir nih yang sudah bercerita tentang prosesnya. Terima kasih untuk ini dari awal sampai eventnya. Jadi semoga bisa berguna untuk teman-teman. Jadi ingat-ingat ya waktu timeline penjadwalan 1 bulan itu kira-kira untuk menyiapkan ini. Tentang request untuk jadwal satelit dari BRIN itu paling tidak 10 hari sebelumnya itu udah harus dipikirkan. Mengapa? Karena hari Jumat sebelum jadwal keluar kan hari Minggu malam. Hari Jumat siang tuh saya udah harus ngirim ke BRIN, ke 8 BRIN. Nah, ya berikan waktu sedikit lah buat kita berdiskusi. Jadi kalau bisa hari Selasanya, jadi kira-kira itu berapa hari itu? 12 hari sebelum hari H, jadwal yang diinginkan sudah masuk. Nah, tadi kan Pak Om Amir sudah cerita tuh, sebelumnya itu mesti ada apa-apa. Jadi kira-kira sebulan lah untuk, tapi mudah-mudahan itu lancar ya. Sekarang sih so far lancar. Kita special event station tuh nggak ada yang ditolak. Ya asal ada kelengkapannya lengkap ya. Dan juga satelit dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih untuk Om Amir ini. Silakan teman-teman, silakan kalau ada bertanya, atau kalau misalnya ada kesulitan dengan mikrofon untuk pirantinya, boleh lewat chat, nanti saya bacakan. Monggo, langsung saja meng-unmute. Sebentar, harusnya bisa sih, kalian meng-unmute diri sendiri. Silakan kalau ada Om pertanyaan. Amir, share screen-nya mungkin bisa di stop Om, biar kelihatan wajah pembicaranya Om. Oh iya, Om Amir share screen-nya di off. Yang share di bawah dipencet lagi biar off. Tombol hijau. Saya bisa nggak matiin ya? Stop. Oh, saya stop aja. Bisa Om Yono. Udah ada, saya stop. Mohon maaf, Om Amir. Enggak, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita santai saja. Saya mau share juga tentang radio yang Om Amir bilang ini gitu. Om Amir sebenarnya kalau dulu ya tahun lalu, 2 tahun lalu sebenarnya, minirik itu terkenal karena apa? Karena kalau sebut minirik saya bilang lempar ke laut. Ayo Om tanya Om. Jadi apa itu? Karena minirik itu budek, resifnya jelek sekali. Jadi ya itu kadang-kadang kita baru kemampuan resifnya itu jelek. Jadi ada satu teman yang di Medan menggunakan minirik itu kalau dia bilang minirik lempar aja ke laut saya bilang. Habis karena apa? Karena dia TX
dipanggil-panggil, karena dari Medan tuh biasanya TX-nya di awal, jadi dipanggil-panggil dia nggak bisa dengar. Jadi kayak namanya istilah saya tuh alligator, mulutnya gede, kupingnya kecil, bisa transmit, tapi pas dipanggil teman-teman tidak ada yang bisa jawab. Sampai ada yang bilang, udah biarin aja, nggak usah jawab, dia nggak bisa receive. TX only. Eh, eh, apa? eh, Efek buruknya adalah kasihan teman-teman tidak bisa ber-QSO. Karena kan pada manggil si operator yang di Medan itu. Nah, sementara karena tidak ada jawaban, diulang lagi. Nah, itu dia. Jadi kita mesti hati-hati dengan piranti kita. Maka itu saya selalu ingatkan, pastikan bisa receive sebelum kita TX. Nah, apalagi special event station. Begitu sales transmit, langsung semua manggil. Om Amir mengalami, begitu transmit di AO 91, semua manggil. Om Amir nggak bisa receive, nggak dengar. Nah itu dia, jadi benar harus gladi-resiknya di tempat yang ingin dipakai dengan menggunakan piranti yang akan dipakai. Itu benar sekali, terima kasih Om Amir. Jadi jangan ujuk-ujukli pakai alat yang belum pernah kita pakai. Itu dia, hati-hati itu. Saya juga sering itu mengalami, karena apa, BIMTEK kan baru tiba di satu kota itu pagi-pagi, pesawat terbang pagi. Belum tahu lokasi, arahnya kemana. Terus kok budak, saya nggak bisa dengar gitu. Aduh, untung ada teman waktu itu, Om Iksan, yang di Data Zero Romeo Hotel, kasih HT-nya dia yang bekerja. Karena HT yang saya pegang itu HT dari panitia, saya belum pernah pegang. Dan antena Moxonnya dari panitia, bukan antena saya. Jadi ini salah apa ya? Sementara satelit udah naik dan saya udah tahu harusnya bisa dengar. Kenapa kayak saya dengar? Keringet dingin. Orang-orang semua ngeliat kan. Waduh, ini gurunya nggak bisa dengar. Untung ada Om Iksan ngasih. Oh ini bisa dengar nih. Ya itu dia. Jadi kadang-kadang saya juga. Jadi jangan malu gitu atau merasa aduh jadi gimana nih. Saya pula juga sering ngalamin kalau mengajar BIMTEK dengan peralatan yang disiapkan panitia yang saya nggak familiar gitu. Itu pernah tuh. Dan setelah satu lewat, setelah saya cek antena yang dikasih panitia ternyata kabel koaksnya putus. Nah itu dia. Pas saya tanya, loh lepas. Panitianya bingung. Oh lepas ya. Oh gitu. Jadi dari resik penting itu buat teman-teman yang mau bikin STS. Juga peralatan backup. Jangan lupa backup tadi Om Amir juga bilang. Karena bisa saja kabel tiba-tiba lepas. Misalnya tadi mikrofon atau RJ45-nya putus. Harus langsung siap itu backupnya apa, itu langsung diambil. Bagus sekali itu remindernya jangan sampai. Kenapa? Karena ses itu kan sudah dipersiapkan ya panjang, jangan sampai lewat gitu, sia-sia gitu. Saya pernah sih saya lupa event apa gitu, lewat aja gara-gara radionya mati, backupnya nggak ada. Bilang aduh. Padahal HT ada ekstra di rumah, cuma nggak bawa. Itu dia. Kadang-kadang lu bawa nggak, Mbak. Jadi sekarang saya bawa HT-nya banyak, itu berat banget. Ya udahlah, jaga-jaga lah. Terima kasih itu. Monggo kalau ada komentar atau yang sudah juga pernah mengalami sales dan kita ngobrol santai ya, kita sharing supaya di kalian suatu membuat sales atau ibota juga boleh kalau mau buat ibota bisa sukses gitu. Monggo. Yuk. Ayo Nena. Ya, Bang Syarudin, monggo. Nah, kalau bisa sesnya ini berlangsung 2 hari Om. Soalnya kalau 1 hari itu kadang signal hilang, gangguannya banyak Om. Kalau 1 hari aja. Kalau bisa sih kayak kemarin-kemarin aja, yang ada hari Sabtu. Nah, kalau yang sudah yang masuk ya sudah. Kalau kan Sabtu sama Minggu sih, kalau bisa. Nah, Om Amir gimana? Kok nggak 2 hari Om Amir? Terima kasih Om Sahar. Jadi kemarin tanggal 12 itu pembukaan, kemudian
Ini posisinya jauh. Samboja Balikpapan itu sekitar 50 kilo. Kalau ke mana? Kalau jadi 1 sampai 1,5 jam saya baru sampai ke Samboja. Makanya kemarin ada gladi resik segala itu ini agak sedikit repot juga. Nah, kemudian kemarin makanya kami ganti dari istilahnya itu dari waktu paling pagi sampai waktu paling malam. Itu waktu paling malam SO50 saya masih CQ itu saya. CQ ini paling pagi saya sudah CQ. Nah, dapatnya Om Iwan yang akhirnya di IU86 muncul lagi itu Terus dimarahi. Enggak, saya enggak marahin Om. Saya cuman sudah tercatat di itu aja. Maksudnya gitu. Kalau agak marah itu yang tadi Om IU86 tadi Om. Nah, jadi saya sudah ganti dengan itu Om karena ini masalah keterbatasan personil. Di sini cuman memang pernah ada BIMTEK di sini, cuman mungkin ini masalah hobi, masalah ketertarikan dan sebagainya belum. Ini saya lagi saya coba saya gerakan lagi. Saya memang masih baru Om saya masih baru. Kalau saya masih baru 4 bulan, tapi saya sudah mencoba untuk ini, saya sudah bisa meregenerasi. Tadi pagi sudah ada yang muncul Yankee Delta 7 Uniform Golf Zulu itu pakai meteran tukang juga. Sudah ada beberapa orang yang tertarik. Pokoknya saya pakai ini aja metodenya Hitler aja, doktrinasi. Jadi ke grup saya tampilkan YouTube-nya Om Yono ajar terus Om Edi hajar terus nanti lah. Iya, saya masukkan sana terus Om. Coba tanya Om Adam atau sana, saya masukkan terus saya ini. Jadi supaya mereka tertarik, mereka paling nggak mereka nanya ini apa toh? Bagi yang baru ini apa toh? Oh, ini satelit. Saya munculkan itu, termasuk alhamdulillah ada ses di ses mode satelit di Balikpapan. Menurut saya itu satu yang luar biasa. Kalau menurut saya memuji diri sendiri. Super. Ibaratnya kalau yang baru Om luar biasa ya menurut saya. Di Samarinda aja kan belum. Orang Samarinda sih susah. Ada maunya. Kadang mau, kadang enggak. Ya cuma saya sendiri aja sih dari Samarinda. Samarinda pernah BIMTEK lah. Saya pernah ngasih BIMTEK di Samarinda. Tapi biarpun pernah BIMTEK Om cuma sendiri saya aja. Nggak ada yang lainnya. Dan sama saya Om Amir. Oke, makasih. Makasih Tahar. Makasih Mungkin Om. caranya kalau ngamsat, saran saya di pinggir jalan Om. Jadi banyak yang lihat Om. Kayak Om Pras gitu. Saya di pelabuhan Om. Di pelabuhan itu kan ramai. Hebat aja gitu. Lokasinya di pelabuhan agak. Saya juga ada pinggir jalan. Mohon maaf. Ini kemarin yang paling saya harap ini Om Wibi sebetulnya. Gimana Om Wibi mau cerita? Halo Om Wibi. Om Wibi. Halo Om. Nah, Dengar ya? Silakan cerita Om. Kemarin gimana Om? Cerita. Kemarin kan rencana kan Pacitan ulang tahun. Februari ini ke 277. IAR sudah dikirim beberapa hari kemarin, sudah lama, awal Februari kalau nggak salah. Nah, ternyata terbitnya itu kalau nggak salah itu hari Rabu terbit. Kamis kemarin kita ada sedikit rapat gitu membahas ses tanggalnya 21 sampai 28 Februari. Kemudian ada yang usul mode satelit. Gimana kalau mode satelit? Ya udah enggak apa-apa. Gitu. Ketua Orloknya Pak Agus yang di Bravo 3 Hotel Quebec Med. Gitu. Ya udah nanti sampean koordinasi dengan Om Yono atau rekan-rekan lain. Saya pikir Om Amir nih. Om Amir kan baru selesai ses kemarin. Saya hubungi Om Amir. Om Amir gini. Itu malam jam 10-an. Kemudian jam 1 pagi itu saya ditelepon, kaget. Om Amir nih kepencet atau gimana? Telepon saya, jadi saya angkat. Kita ngobrol-ngobrol santai jam 1 pagi. Di Om Amir mungkin jam 2 pagi Om. Iya, itu sampai pagi saya nggak tidur itu Om. Iya. Aduh. Jam 1 pagi itu telepon ya kita
sharing, Umamir sharing, gimana. Ternyata ngurus izin untuk satelit tidak bisa mendadak. Dan hari kerja terakhir kan hari Jumat, jadi ya terpaksa persiapannya belum ada, belum matang juga. Kemungkinan saya untuk Pacitan yang satelit dibatalkan dan mungkin dicoba tahun depan lagi. Jadi persiapannya jangan dibatalkan, jangan. Mas, karena kalian siap nggak? Kalian siap nah nggak? itu masalahnya. Kalau kalian siap dan IR-nya udah keluar, hari Senin bikin suratnya. Oh iya. Tapi masalahnya gini, Om. Yang di Pacitan itu yang masih main mode satelit, sementara cuma saya satu orang. Ya berarti kamu mesti ngajar yang lain. Ya itu makanya. Ya, sama jangan lupa kapan itu Mas anunya, kapan itu tanggalnya? Tanggalnya minggu depan. 27 ya. Masih bisa punya Rob? Bisa. Mkom nggak? Bisa. Yuk, kan aku udah bilang itu. Satelit itu seolah milik kita sendiri kok. Yang penting ada suratnya. Kan kadang-kadang di Twitter tuh kadang-kadang ada update ya. Update tiba-tiba muncul gitu. Itu yang saya udah bilang tolong siapkan jauh hari tapi mendadak datang ya sudah nggak apa-apa diurus. Gitu. Jadi Om Ibi siapkan aja nanti, atau kalau nggak sekalian nanti pas saya demokan Orbitron kita pilihkan buat kamu. Nanti hari Senin siapkan surat supaya Senin masuk, sehingga nanti keluar update-nya di Twitter mungkin hari Selasa atau Rabu. Itu. Enggak lanjut Om Ibi, bisa masih? Satu hal lagi Om, kemarin kan saya sudah cerita panjang lebar. Mungkin tentang peralatan gimana Mas Vivi? Nah ya peralatan sementara saya masih pakai antena meteran tukang gitu, jadi belum ada antena yang lain. Apakah bisa dengan antena meteran tukang dengan waktu yang 1 minggu itu bisa lancar? Gitu. Bisa aman, bisa. Enggak, Mkom exercise itu hari apa Mkom exercise itu kan akhir bulan. Jadi ada weekend ini akan ada Mkom exercise, betul. Mkom exercise-nya itu kalau nggak salah jam 4 sore kalau nggak salah tuh. Kita masih nunggu besok ya, besok malam. Jadi maka itu kenapa saya minta Om Bibi ngirim suratnya hari Senin supaya kita bisa mencocokkannya dengan Mkom exercise. Jadi nggak tumpuk-tumpuk. Begini, kita kan mendapat slot 2 kali VR setiap weekend. Kemudian ada tambahan Mkom dan nanti ada tambahan yang SES ini. Jadi mudah-mudahan 4 kali aktivasi VR itu something yang sebenarnya jarang. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kalau ditolak, salah satu VR, either VR HT only yang pagi hari atau VR reguler yang malam, ya nanti kita ganti nama menjadi SES Pacitan. Gitu. Jadi strategi pertama kita masukkan suratnya, mudah-mudahan bisa dapat. Jadi tambahan 1 ekstra, ada 4 kali VR nanti tanggal 27. Kalau tidak, VR Mkom exercise tetap ada, tapi nanti HT only atau VR reguler kita pakai untuk SES Pacitan. Jadi nanti 3 kali. Jadi itu kita juga mesti ingat, kita mesti kerjasama dengan tim operatornya 8 BRIN ya, karena mereka juga dipakai untuk negara gitu. Jadi dan minta slot 4 kali VR dari 11 kali. Itu 11 kali lewat di atas Indonesia tuh satu hari. Nah, kita minta 4 itu agak banyak. Nah, kalau ditolak ya nanti 3 kali. Kita atur lagi gitu. Aman kok ini, enak ini. Punya satelit sendiri itu enak banget loh. Serius. Seneng aku. Ayo Om Wibi semangat. Mas Wibi semangat ya. Oke, kalau semangat. Siap kita bantu. Ya. Oke. Senin
saya coba untuk koordinasi lagi ya Om, nanti malam atau besok saya WA. Silakan koordinasi, siapkan itunya apa berkas-berkasnya. Kalau perlu draft suratnya siapkan aja dulu. Iya. Kalau perlu contoh suratnya saya bisa kasih, atau Om Amir punya contoh yang terakhir malah yang bisa di ini, nanti surat resminya arahkan ke 8 BRIN, tapi soft copy-nya kirim ke saya, nanti saya yang masukkan. Ya, Tuh, disisihkan ke enak. beliau. Iya. Enak kok ini kita nih, santai. Selanjutnya Japri Om Yono gitu ya. Ah, Betul. Oke Om. Mungkin yang Om Wibi perlu siapkan adalah tenaga untuk lognya itu. Betul. Mungkin nanti operatornya dibantu oleh loggernya. Oh iya. Gitu aja kan. Sama Mas Wibi ada yang sampai rekam. trans itu kan bagus. Yang penting lokasinya Om Wibi. Iya. Lokasinya dari AOS sampai LOS bagus sudah aman. Kalau Oke. perlu di sawah nginep. oh iya, cerita lokasinya gimana Mas Wibi? Kalau lokasi rumah saya itu, saya biasa kalau voice repeater itu di jalan, di tengah jalan juga, kan Jangan perumahan. jangan tengah. Tapi kalau semisal ini jadi voice repeater, saya akan beralih ke rumah ya sesama rekan orari di Pacitan juga yang di lantai 2 yang agak lapang gitu. Jadi seperti YouTube-nya Om Yono lah, sekitar seperti itu. Jadi di lantai 2 kanan kiri Oke. semuanya ya sudah nggak ada halangan apa-apa begitu. Kita dicoba di situ. Gitu. Ya. Om. Sip, mantap. Semangat Mantap. Mas Wibi ya. Ya, siap. Makasih Om. Makasih. Om Wibi kalau nggak besok hari Minggu buat latihan. Iya, Sekalian. betul. Iya. Besok ya. Besok pagi kan. Besok jam pagi jam Pagi. 7 Iya. pagi, HT only Pagi jam HT only 7. ya? Terus malam yang reguler. Kalau bisa Om Wibi ngajak teman-teman yang lain sekalian ngajarin gitu. Iya. Iya. Jadi Iya, kesempatan betul, nih betul, betul. untuk nularin sehingga nanti ada kooperatornya. Kooperator cuma megang antena aja, ngarahin sesuai dengan Amsatroid atau ASS Bagiannya itu. Om yang ngomong, karena kadang-kadang kan teman-teman yang baru tuh begitu dikasih mikrofon atau dikasih HT malah mingkem, diem, nggak tahu mau ngomong apa. Nah, itu sama- jadi Ingetin, Hati-hati, Bang. sorry. Ingetin Mas Wibi Yes. sekaligus all satellite. Karena Iya. kalau satu satelit mungkin nanti tidak tercover semuanya kan. Jadi all satellite dan siap-siap dari subuh sampai ke tengah malam 24 jam itu. Iya. Itu betul itu untuk ini untuk latihan juga sama Cover. teman yang lain. Nah. Oke, kalau seperti itu, seadanya Om Sahrudin tadi, kalau dibuat 2 hari bagaimana Om? Kalau kuat. jadi kalau 2 hari, Sabtunya ada MCOM itu Sabtunya. Sabtunya ada MCOM exercise juga. Oke. Jadi itu dia tadi kembali lagi Dibagi agak sulit ya, karena saya biasanya 2 udah menjadi 3 hari Sabtu dan Minggu karena ada MCOM exercise itu, Om Bibi dan teman-teman. Oh iya. Jadi maka itu kalau bisa kita minta 1 aja, bisa Sabtu atau Minggu untuk tambahan ini. Mudah-mudahan sih dapat ya. Iya. Nah itu dia. Ya, Jadi Oh, gitu iya. aja. Tambahan Mas Vivi, tambahan. Jadi kemarin kan untuk satu pas yang khusus untuk ses itu kan ada beberapa teman belum tercover. Nah, saya menggunakan VR yang lain, tapi kan VR roll biasa. Cuman saya mancarnya pakai call set itu, jadi kalau bagi yang belum manggil aja. Tapi yang lain bebas untuk mau silakan. Tapi kalau yang mau manggil silakan gitu. Kalau yang ses kan khusus. Saya penguasanya lah misalnya kayak gitu. Tapi kalau kalau- lain ya. ya saya kalau di VR yang lain ya udah panggil jadi call sign-nya Om. Oke. Itu trik saya kemarin seperti itu. betul. Ya, makasih Om Yono, Om Ini, Amir, dan Ini FYI juga, tes berikutnya di satelit yang mungkin setelah Pacitan ini akan di Jogja. 13 Kaliurang ya. 13 Maret akan dibuat tanggal 12-nya, tanggal 12-nya SES, tanggal 13-nya itu ada BIMTEK. Dan dua-duanya satelit, cuman yang SES-nya itu yang tanggal 12-nya. Yang tanggal 13-nya untuk para peserta latihan, jadi jangan diganggu. Itu ada calon juara Fox Hunting. Oh ya? Siapa? Udah ada yang juara itu, juara Calon 1 itu. juaranya sudah ada di situ. Oh, Madrid itu juara Fox Hunting-nya. Madrid berangkat, Kaliurang? Pengennya sih, pengennya. Nanti di Tergantung setting. partnernya. Ya. Soalnya Baik. takutnya mendadak. Oh.
Bagus ini. Terima kasih Om Wibi ini yang mau membuat. Semangat Om Wibi, semangat. Oke, makasih Ya, Om. semangat. Nanti kita bantu ya. Kita makasih, Om. ada apa untuk schedule-nya dan surat request-nya. Bagus. Iya. Ya. Makasih Om. Baik, ada lagi? Monggo, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang membuat lagi, membuat apa? Ya. Ya mungkin nanti materinya bisa di-share sehingga kita bisa pelajari untuk teman-teman yang akan mengadakan tes. Amir nanti bisa di-share materinya. Contoh suratnya, jadi ada ketidaklanjutan. Nah, itu super. Apabila ada yang kurang. Ya, Om Amir tambah satu itu. Tambah satu di presentasi Om Amir tentang timeline-nya, tata waktunya. Yang tadi itu, tata waktunya sehingga 1 bulan misalnya, H-1 bulan, apa gitu ya. Jadi, buat membantu teman-teman itu. Yang tadi Om cerita. Bagus, terima kasih, itu bagus sekali. Om Amir, yang buat saya catatan buat saya yang beda SES kali ini itu call sign-nya khususnya itu tercatat di EKSL kayaknya Om ya, yang belum saya temuin di SES yang lain tuh. Kalau saya lihat di call sign yang apa itu hotel Bravo ya, Hotel itu didaftarin di EKSL ya Om Amir ya. Nah, ini yang kita juga perlu koordinasi sama teman-teman di daftar. Itu kan nanti daftar, iya betul. Ya, itu bagus Om. Jadi selama ini saya belum pernah nemuin teman-teman yang bikin SES itu call sign-nya itu didaftarin di EKSL Om. Baru Om Amir aja yang saya lihat di FB teman-teman share tuh, loh ini kok ada EKSL-nya. Wah, saya kelewatan itu. Ntar saya nyusul Om ya. Tes Bali ya, Om Juta. Kapan? Siap, makasih Om. Bukan, maksudnya nyusul kirim EKSL Om. Oh, ya enggak, saya nggak ikutan soalnya. Apalagi kalau EKSL-nya yang berbayar. Mantap, ya bagus nih Om Amir. Itu berbayar itu Om. Dari teman-teman Orlok. Supaya bisa desainnya bisa sesuai dengan keinginan kita kan. Oke. Kalau berbayar bedanya apa sih Om Untung? Bayar sama adanya. Kalau berbayar itu bisa ganti-ganti background Om. Itu aja. Ganti gambar. Gitu. Oh, custom lah ya, custom background ya Om. Ya betul. Ya, Custom. Jadi lebih menarik lah gitu. Oke deh. Kalau yang gratisan 5 tahun ya gambar apa adanya gitu. Gambar antena aja. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Belum ada, lanjut Om Yono. Oke. Nah, kalau saya lanjut, saya akan bercerita tentang bagaimana kita memprediksi atau memilih pas untuk SES. Kebetulan nih ada Om Wibi di Pacitan yang akan mencari schedule. Nah, kita pas banget nih, kita demokan nih. Saya akan mendemokan Orbitron ya. Sebentar, mudah-mudahan saya tak geser. Oh, sharing, oke. Ternyata nggak bisa digeser yang di-share. Ini udah kelihatan ya, ada Orbitron, ada kotak hijau. Udah muncul, mohon double check. Sudah Om. Sudah ya, oke. Muncul. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah pakai Orbitron, ini free, bisa di-download untuk di PC. Silahkan di-download Orbitron. Kemudian nanti ada garisnya, ini kelihatan IO86 sebentar lagi masuk. Model APRS nanti ya, kalau di jadwal. Nah, untuk kita melakukan prediksi, jangan lupa kita lakukan update TLE. Ya. Nah, kita update TLE, mudah-mudahan ini masih bisa sharing nih. Saya klik di bawah. Ini keluar nggak nih layar setupnya nih? Keluar. Keluar ya, oke. Ini ada TLE updater. Kita klik TLE updaternya, kemudian kita klik yang paling kanan, nanti dia akan mendownload semua file TLE. TLE itu singkatan dari two line element.
two line element. Karena apa? Karena setiap satelit itu dikarakterisasi oleh 2 baris parameter. 2 baris parameter. Nanti itu kalian bisa Google apa saja isinya two line element itu, angkanya. Angkanya itu yang akan menentukan sudutnya, kemiringan, kecepatan satelitnya, dan kapan dia dimulai diluncurkan. Itu namanya TLE. Atau kadang-kadang kita sebut Keplerian element atau disingkat CAPS. Kalau di AMSAT Droid Free namanya CAPS, update CAPS. Oke, kita klik OK, klik apply, klik OK. Nah, sekarang untuk kita mengecek ke lokasi pas yang akan lewat di satu lokasi, kita ganti lokasi dulu. Ini ada tab yang ketiga, ada namanya location. Location. Nah, untuk Pacitan itu locatornya apa? OI 51NT. Oscar India 51 November Tenggu. Oke. 51 November Tenggu. Jadi perhatikan, saya kasih nama Pacitan dengan grid locator ini. Saya klik choose, nanti koordinatnya pindah nih. Koordinatnya pindah. Koordinatnya sekarang koordinat Pacitan, dan saya add to list. Saya add to list biar di save. Oke, kalau kita lihat ini, lokasi di Pulau Jawanya sudah pindah di Pacitan. Oke, sekarang kita melakukan prediction. Ya. Kalau ada teman-teman yang merasa kecepatan, monggo ya silakan langsung aja tanya. Ini di bawah ada prediction setup. Prediction setup. Saya klik ini. Kemudian bisa kita mau hari. Biasanya tuh saya hari, 12 hari, karena ini untuk yang 1 minggu ke 8 BRIN. Jadi 12 hari. Tapi karena kita sudah tahu tanggalnya, kita masukkan saja di sini tanggal 27 ya kalau nggak salah minggu ya. 27 ya, hari Minggu 27. Nah, jadi untuk ini saya taruh tanggal 26, jadi sehari sebelumnya aja. Sorry salah. 26 salah. 26 sampai 28 lah. Ini bulan 2 tanggal 28 ya. Susah juga nih keyboardnya. Jadi dari Sabtu sampai hari Seninnya. Oke, kemudian yang ini illumination required tidak perlu, karena ini adalah untuk kalau kita mau melihat satu satelit lewat dan kita mau lihat dengan mata telanjang, jadi melihat refleksinya. Kemudian sudah nih, oke, kita sekarang klik prediction. Prediction. Oh ya, jangan lupa nih 8A2-nya sebelah kanan udah dipilih ya, udah centang ya, ada centangnya. Oke, kita klik predict. Ting. Nah, ini dia akan merun semua prediksi dari 2 tanggal itu. Oke, nah kita sekarang lihat. Kita lihat tanggal 27-nya, kita geser ke tanggal 27. Ini jam 4. Jam 4 pagi ini seperti ini nanti. Ini udah prediksi ya. Ini lihat, ini ada sim. Sim itu simulation. Ini juga simulation. Oke. Kalau kita lihat ini merah ini adalah dia belum ada matahari. Kalau kuning ini adalah sudah ada matahari. Nggak penting buat 8A2, tapi penting untuk AU91 atau AU92 yang baterainya sudah lemah. Nah, sekarang kita balik nih. Apa yang perlu kita baca? Baris pertama adalah AOS, Acquisition of Signal, mulainya. Baris tengah adalah puncaknya atau TCA, Time of Closest Approach. Kita lihat barisnya ini. Saya klik. Oke, pas saya double klik, time of closest-nya, satelitnya ada di atas kita, di Pacitan. Pada saat itu dia adalah 33 derajat di utara. Ya. Ya, nah kita cari lagi pas yang berikutnya. Yang agak lebih siang, jadi jam 6 pagi, ternyata dia 23. Lebih jauh di utara. Waduh. Yang jam 7 pagi, jauh lagi, 17. Ini berat ini buat kalian. Berat. Jadi untuk SES tidak dianjurkan.
Kalau SES itu dianjurkan high elevation. Nah, kita lihat ini. Rupanya kira-kira jam 6 sore 18 itu akan 42 derajat. Ini udah oke nih. Atau yang lebih malam lagi. Tapi risiko malam adalah noise tinggi. Orang-orangnya tinggi. Yang ngobrol itu di frekuensi, bukan frekuensi satelit ya, tapi frekuensi luar satelit itu udah banyak. Jadi ini agak buat Om Wibi ini mungkin agak sulit ya, karena saya tidak menganjurkan yang malam, yang jam 20, meskipun dia akan high elevation, apalagi yang jam 10 malam ini. Ini lebih bagus lagi, tapi noise-nya akan tinggi. Sehingga waktu kompromi terbaik mungkin adalah yang 18-18. Tapi kita mesti cek waktu maghrib di sana jam berapa pada minggu depan itu. Jangan sampai pas lagi jam sholat maghrib. Nah itu kira-kira bagaimana kita memilih. Jadi kita klik, kita double klik, nanti kelihatan di sebelah kanan simulasinya. Ini simulasi kelihatan dari SIM-nya ini. Tanggal 18-22, tanggal 27 minggu depan, posisi satelitnya kira-kira di 42 derajat. 42 derajat ke utara. Jadi harus cocokkan dengan posisi lokasi QTS tempat kita akan transmit. Jangan sampai di utara ada gunung. Nggak bisa transmit deh. Gitu. Jadi begitu, Wibi. Kira-kira apa ada pertanyaan, monggo? Malam nggak bisa, kalau pagi elevasi masih rendah ya Om ya? Ya, betul. Nah, kita balik lagi. Kalau pagi itu, pagi jam 6 itu 23 derajat. Nah, semakin siang, semakin rendah, karena satelitnya masih bergerak ke utara. Kemudian baru kembali ke arah selatan itu jam 13, dan itu masih di 16 derajat utara. Gitu. Jadi semakin sore, memang betul dia akan naik, semakin membaik karena dia udah bergeser ke selatan. Gitu. Jadi kompromi terbaik ya di 18 ini mungkin ya kompromi terbaik. Atau kalau mau lebih malam lagi, tapi kesulitannya tuh ada orang-orang. Tapi kalau mau bagus banget tuh ada di jam 23 mungkin. Tapi udah malam banget ya, nggak tahu masih Jam mau nggak? kasihan yang di timur Om. Ya, betul, Sikat tapi- aja. Jangan Om, jangan. Muncul Ngapain? Takut ya? Pagi Om di sana. Bencana Begadang. datang tidak ada toleransi. Jadi sikat aja. Jam 23 ini buat kalian di Pacitan ini bagus sekali loh. 65 derajat itu bagus sekali. Mas Vivi, sedikit Mas Vivi ya. Oh, Jadi iya, kalau monggo. menurut pengalaman, bukan ses lah, VR aja malam, jam 1 malam, ada orangnya. Santai aja. Oke, ya. Ya, berarti ada Jam dua 1 kemungkinan. siang. Gimana Om? Jam 1 siang waktu Ambon. Jam 1 siang jelek Om, itu low elevation itu. Oh, waduh. Tapi kalau kita lihat jam 1 siang itu dia akan hanya 16 derajat. Jauh banget di utara. Ini kalau kita lihat dulu di utara banget. Jadi dari Pacitan tuh Pacitan kan ada di selatannya ekuator. Ini satelit di atas utara ekuator nih kalau kita lihat. Benar-benar kursornya kelihatan ya. Ini jauh nih. Nah, apalagi jadi sebaiknya ini tidak dianjurkan lah ya. Tidak dianjurkan. Kalau saya itu menganjurkannya sekitar 45 derajat atau lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini jam 18.22 itu udah 42 derajat, udah oke. Semakin malam semakin lebih baik gitu. Ini yang Jam 8 kayaknya oke tuh lumayan. jam 8 malam ini 50. Tapi ingat-ingat ini adalah puncaknya orang ngobrol di radio. Jadi orang-orang sinyal orang-orang itu gede banget tuh jam 8 malam itu. Biasanya Jam itu wilayah timur sering terganggu dari Malaysia, Filipina. ya, jadi termasuk dari Filipina dan dari Malaysia juga orang-orangnya gede banget. Jadi
IO86 tuh jarang sekali antara jam 18 sampai jam 24 tuh jarang banget. Biasanya kita menghindari itu. Nah, kalau mau saya usulkan di ini 2146 atau sampai tengah malam ini. Mau nggak? Terserah Om Bibi dan teman-teman ini. Tengah malam yang ada cuma Om Amir. Jangan dikira loh begitu ada ses semua bangun tuh para kalong. Oh ya, berarti jam 21.56 kayaknya cocok itu. Ya, lumayan lah, lumayan. Saya juga setuju. Hari Sabtu siang-siang aja, hari Minggu kalau bisa sore. 21 berapa Om? 2146 itu ya? 2146 ini, 2146. 46 sampai 2156. Betul, dan ini 66 derajat. Ini bagus ini. Udah bagus. Udah tinggi tuh Om Yono, udah bagus tuh. Setuju. Bali takut tuh Bali. Ya. Tapi kan all satelit juga kan, jadi yang lain bisa. Betul, all satelit. Jadi yang pagi kalian bisa AU 91, AU 92, ESO 50, ASS, siang hari PO 101, malam IO 86. Wah, udah enak. Ini terakhir lah, final lah, inilah final. Ya, finalnya rebutan. Yang belum dapat, wah langsung tumpuk-tumpukan. Nah, yang nggak kebagian. Oh, kira yang belum dapat Sri Japri. Final. Yang sudah KSO dan muncul lagi ditegur aja. Nanti Om Amir yang bagian marahin. Om Amir biasa lari ke gunung tuh. Silakan teman-teman yang lain, selain Om Wibi, kalau ada yang mau nanya bagaimana mengoperasikan ini Obitron ini. Ini mudah sekali loh untuk melakukan prediksi. Sampai 1 bulan ke depan juga masih bisa, karena IO86 itu nggak berubah banyak. Om Yono, saya mau tanya nih. Settingan itu butuh layanan internet kagak? Karena Orbitron kita on, tidak perlu internet, dia aktif. Ya, betul sekali. Jadi hanya perlu internet waktu kita update TLE. Kalau kita sudah mengupdate TLE-nya, nggak perlu lagi internetnya, Om. Software jalan sendiri, karena datanya kan sudah ada di lokal, di hard disk. Gitu. Oke, saya lagi setting ikut Om punya pembicaraan ini, saya ayo Om, ayo. out dari, itu baru saya setting ulang ini. Ya, monggo lanjut. Ya, kalau ada masalah, langsung tanya nih, mumpung screen-nya masih buka. Wah, Om Fran mau bikin ses ini di Ambon ya. Api Patimura ya, bikin Om. Wah, sekarang obor Patimura tidak nyebrang lagi, dia tetap di Pulau Saparua. Wah, nggak seru dong. Nggak seru memang, pemerintah daerah mengatur begitu, menghindari satu dan lain hal sering ribut. Lagi ribut. Iya. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya tentang ini? Obitron. Mudah sekali ini buat teman-teman yang mau mengadakan ses. Monggo. Kalau ada. Maluku Utara nggak ada ya. Mereka berencana bikin ses itu pada saat Festival Maluku Utara di bulan Maret atau bulan Juli itu. Oh, Maluku Utara nggak ada di sini ya. Belum dengar saya itu. Oke. Om Roland itu mana Om Roland? Mereka sedang rapat di sana itu. Oh, gitu. Ya. Wah, ini ada anak muda yang gagah nih Om Hafid nih, apa kabar Om Hafid? Suaranya nggak ada Om Hafid. Oh, kecil banget Om Hafid. Oke, kedengaran sekarang? Kecil suaranya. Kedengaran ya Om? Nah, itu dia baru kedengaran ya. Ini Om Sony udah nggak di Pusteksap, izinnya gimana Om? Kalau mau izin mau minta slot khusus nih Om? Ya, harus ke Om Yono atau kirim email manual ke 8 gitu Om? Ke saya aja, karena emailnya ke 8 lagi error kemarin waktu ganti domain. Jadi ke saya aja Om Hafid kalau perlu request spesial mau testing apa gitu.
Oke. Bung Hafid itu punya banyak ide tuh. Mau testing apa lagi nih? Via IO86. Ya Om, rencana mau request bikin APRS lagi Om buat hari jadi Banjarnegara ini Februari. Oke, siap. Kasih tahu aja kapan nanti saya sampaikan ke lapangan BRIN. Oke, siap Om. Makasih. Baik. Monggo silakan yang lain. Aduh, sayangnya Maluku Utara nggak hadir malam ini. Ya, ya. Baik. Ada lagi? Ya, Om Yono, kalau Ya. kita pakai Arduino, settingannya lewat Orbitron itu gimana ya? Arduino-nya apa softwarenya yang di Kamuran, yang di-upload? Oh, saya belum tahu. Saya cuma tanya aja pandangan umum. Oh, oke. Jadi Fransi idenya banyak nih. Mbak, jadi gini, sekalian saya cerita berarti. Jadi untuk itu kita pakai namanya bisa pakai WISP DDE. Jadi kita klik di sini yang rotor radio, kemudian kita pakai drivernya WISP DDE. Nah, WISP DDE ini Dynamic Data Exchange ini akan menghubungkan Orbitron dengan format tertentu ke serial port ke aplikasi. Nah, aplikasinya bisa macam-macam. Misalnya HDSDR atau aplikasi Om Frans di Arduino serial port. Jadi pakai namanya WISP DDE. Ini cara nyambungnya. Cara nyambungnya. Jadi dengan HDSDR kita bisa nyambung menggunakan ini. Jadi nanti HDSDR-nya atau Arduino untuk protektor antena Om Frans, posisinya itu akan dikomunikasikan melalui namanya interface WISP DDE. Gitu. Jadi untuk arah azimut dan elevasinya. Kalau HDSDR frekuensinya, gitu. Itu caranya membuat supaya mereka bisa Dopplernya terkontrol. Jadi gunakan WISP DDE atau ada juga MyDDE. Ini ada MyDDE. Gitu. SDR Sharp ada juga. Untuk SDR Sharp kita pilih SDR Sharp ini. Kemudian tinggal klik ting. Nah, tapi saya belum install nih drivernya SDR Sharp, maka ada error. Gitu Frans. Jadi penting nih Orbitron ini kalau bisa terinstall dan bekerja baik di komputer kalian karena bisa dipakai untuk mengontrol banyak software lain. Gitu. No. Baik, apa lagi? Enggak. Ayo kesempatan ini gampang-gampang susah. Ada yang punya ide tanya lagi dong. Pak Fran yang banyak ide. Om Hendri, ini WiFi 7 Alpha Mic itu sinyalnya gede banget ya. Biasanya bagus. Pokoknya kalau sinyalnya gede banget tuh saya ingat tuh. Iya ya. Apa sinyal receive-nya ya Pak Yono? Iya. Receive-nya. Baik. Apalagi, monggo. Om Hendri itu di mana? Kota mana tinggalnya? Saya di Kuburaya Pak Yono. Di Kuburaya itu dekat bandara. Oh, jadi Balikpapan. Enggak. Apa? Kuburaya Supadio. Oh, oke. Kalimantan Tengah itu. Bukan Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oh, Supadio Kalimantan Barat. Barat. Oke. Siap. Oh, itu posisi bagus tuh karena dekat ekuator kalau nggak salah itu. Ya, memang di tempat ini kan Pontianak nih. Jadi kita sebelahan gitu. Jadi saya termasuk kabupaten yang pemekaran gitu. Pemekaran dari Pontianak dulu. Saya ingat dulu waktu tinggal di Minas itu juga di ekuator itu. Itu satelit di utara, satelit di selatan, enak terus. Itu kalau di anunya, di katulistiwanya. Kalau sekarang di Jawa, begitu satelit jauh di utara, aduh nggak bisa apa-apa.
Ini kadang-kadang mau pindah ke daerah aja nih. Emang cocok Om Adit nih, jalan-jalan terus setiap daerah bagus. Om Amir, Iya, Om Henry. bagus, tapi orang Pontianak jarang di fair. Itu yang lucunya di situ. Nah, ini dia Om Henry perlu lebih sering tuh dicari tuh sama temen tuh. Saya sudah mulai ini apa ya, mengorbitkan yang baru-baru gitu. Iya. Seperti Pak Bambang Apsara itu tahun kedua satelit mengudara, saya sudah info kirim gambar buat beliau, tapi lambat. Ya, harap maklum lah dengan kesibukan lain gitu. Ya. Kadang-kadang waktunya tuh bersamaan gitu kan. Ya, betul. Iya. Baik. Oke, jadi ini saya tutup sharing Orbitron-nya, mudah-mudahan berguna. Nah, sekarang topik ketiga nih, terserah kalian mau nanya apa nih. Nanti kalau saya bisa bantu cerita, tak cerita. Di topik santai ngobras yang ketiga apa? Monggo. Saya mau usul sedikit, Om Yono. Oh, siap, Om Frans. Adakah bisa sewaktu-waktu kita bikin bagi tiga, karena Indonesia Barat, Tengah, Timur. Timur kami selalu kesulitan bila ke Barat karena tabrak-tabrakan. Bagaimanakah ada cara baru gimana biar Timur masuk ke Barat juga enak? Ya dulu ya. Begitu, Om. Betul, Om Frans. Dulu kan pernah ada ide tuh kita ngobrol. Gimana kalau satelit kita balik dari Timur ke Barat gitu. Kita mulai dari timur ke barat, cuman nggak bisa tuh baliknya. Sampai sekarang saya juga belum tahu enaknya gimana nih, supaya timur bisa mendapat kesempatan yang sama nih, betul juga. Ya memang nggak bisa, Om, kalau gitu. Tadi itu kan si Kako mau masuk kemarin atau ini ya, buat call sign baru, dia masuk tabrak, ditegur langsung dari Manado. Standby dia. Tegur sama Om Amir itu, Om Amir yang galak. Ya itu ya kita harus juga siap itu. Kadang-kadang ada teman-teman dari luar yang tidak baca schedule, dipikir PR biasa gitu. Teman kita sendiri juga ya, kadang-kadang dipikir PR biasa gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah marah, teman kita ingatkan saja. Amal itu. Nah, Om Frans terima kasih buat usulannya. Nanti kita pikir aja. Jadi seperti contoh ya, contoh VR newcomer itu kita kan udah mikir dari bulan lalu atau mungkin dari Desember tuh ya, supaya teman-teman yang belum pernah KSO di satelit kan kadang-kadang nggak bisa masuk karena cepat sekali kecepatan kita yang sudah biasa menjawab panggilan gitu ya. Jadi maka itu setelah kita pikir-pikir akhirnya kita dapat slot dari 8 BRIN ya. Nah, Om Frans kita usulin aja nanti minggu depan ya. Sorry, minggu depan udah banyak. Minggu berikutnya, mungkin minggu berikutnya. Enaknya namanya apa, Om Frans? KSO daerah Timur only. Waduh, nanti ada yang marah. Oh enggak, itu nanti yang lain bilang egoisme. Maka itu kita gimana caranya karena kita. Semua orang punya hak. Betul. Enaknya gimana supaya kita bisa teman daerah timur juga mendapat kesempatan. Betul sekali, saya setuju. Dan daerah barat juga agak kayak masa sekarang sangat sulit. Beda dengan satelit mengudara tahun pertama kedua, saya bisa tembus Sabang. Oh iya, karena waktu itu masih sepi kan. Iya. Nah, sekarang teman-teman di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sangat sulit didengar itu. Nah, jadi rekaman Om Frans, nanti ada di rekaman. Jadi macam Om Hen itu sudah sulit. Ya. Betul. Dan juga kita mesti ingat umurnya dari receiver-nya di satelit yang sudah semakin tua. Jadi kita kadang-kadang bisa merasa kok dia nggak susah sekarang buka ya. Nah itu dia. Karena umur gitu. Jadi yang itu A5, 8A5 kan sedang didesain untuk mudah-mudahan tahun 2024 bisa diluncurkan. 2024-2025. Jadi nanti kita pikirkan Om Frans, usulan Om Frans di daerah timur supaya bisa
ber-KSO, mendapat kesempatan juga yang lebih. Tapi ya itu dia, nggak bisa kita langsung membatasi. Timur only, yang lain suruh diem. Waduh, ada yang protes ke saya nanti. Kira-kira jalan tengahnya seperti yang hari kemarin sudah terlewatkan itu. Jadi apa ya, new call sign aja itu lebih asik. Biar kita yang sudah jatuh bangun di VR ini kita monitor rekam aja. Itu lebih tepat. Sehingga teman-teman di Sumatera dan mungkin Merauke bisa punya kesempatan. Itu aja. Setuju, Om Frans. Jadi tadi itu suksesnya. Terima kasih juga untuk Om Juta yang menjadi NCS, Om Amir yang langsung handle, Om Kako, kemudian ada Om TKT, Om itu. Iya, Om Sukri dari Sorong. Terakhir dia mengendalikan. Ya, juga rekamannya bagus. Terima kasih langsung bisa menghandle. Sehingga yang new call signer bisa dihandle. Jadi kita akan ulang lagi kira-kira mungkin bulan depan ya. Jadi silakan kalau teman-teman yang lagi melatih amatir yang lain di sekitarnya untuk berkomunikasi, silakan dilatih RX only atau kalau mau coba aja transmit. Tapi nanti akan disediakan slot khusus ya mungkin sebulan lagi ya. Nanti kita juga mesti mikir nih. Minggu pertama isi apa, minggu kedua isi apa, minggu ketiga isi apa, minggu keempat udah ada MCOM exercise. Nah, mungkin salah satu minggu pertama, kedua atau ketiga ada new call sign. Selain ada Digimod juga. Nah, itu kita mesti mulai ngatur nih, mulai tambah aktivitas di satelit mulai nambah nih. Weekend. Ya, kalau boleh 1 bulan 2 kali aja cukup. Nah, ya. Tapi tergantung, ada banyak yang ingin berminat. Masalahnya terlalu banyak yang new call signer, grup WhatsApp-nya udah penuh nih. Bentar lagi saya mesti nendang-nendangin nih yang belum pernah KSO. Susah juga loh, Om Frans susah juga loh. Kita masuk new call sign yang baru, grup WhatsApp-nya udah hampir penuh. Buka Telegram Om Yono. Nggak laku Telegramnya. Nggak laku, benar. Udah kali kapan dibuka, sepi. Sampai saya sendiri bosen. Satunya lagi signal itu juga kosong Om Yono. Iya, aku juga bikinin, kosong juga. Alah. Semua pada ngumpul di WA sebenarnya, jadi susah juga. WA-nya nggak berkembang lagi. Move ke Telegram aja Om Yono. Telegramnya sepi Om, udah berapa tahun saya buka. Mendingan ini aja yang Om Yono dengan saya pernah pakai itu. Signal itu Om Frans. Signal. Itu juga lebih nggak laku lagi. Iya, WA ini sudah merakyat. Semua orang pakai WA masalahnya Om, jadi sulit itu. Jadi ya itulah. Jadi mungkin kita 1 bulan sekali aja Om Frans. Jadi kalau ada teman dari Maluku yang mau coba, silahkan diarahkan. Tadi pagi ada yang dari Jakarta yang saya bantu juga sudah masuk. Jadi ya memang begitu caranya. Oh, Kota Mobagu juga udah masuk. Yang kemarin Kaltim masuk juga loh Om. Kaltim masuk juga loh Om. Kaltim juga udah masuk. Terima kasih banget nih teman-teman. Nggak mau kalah. Kaltim itu bukan new call sign. Itu new call sign tuh. Bapak sama anaknya bukan new call sign lagi. Bukan ada Om. Uniform golf dulu. Uniform golf dulu Om. Ya itu baru. Bukan. Saya nanya, Pontianak itu masih banyak itu. Saya heran kenapa ya. Mungkin aktivitas pribadi, tapi mereka banyak itu. Ya itu kadang-kadang kita perlu waktu ya. Jadi saya pengalaman udah memberi bingtek di banyak kota. Kadang-kadang efeknya tuh lambat sekali. Tahu muncul. Kayak yang di Kota Mobagu itu kan Desember. Nah baru tadi tuh Yankee Delta apa tuh? Romeo Oscar Golf baru muncul. Itu padahal udah dari Bimtek yang Kota Mobagu 2 bulan lalu. Jadi ya kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa, ya mesti sabar aja sih. Gitu. Baik, jadi itu jadi nanti kita akan pikirkan untuk daerah timur ya Om Frans, apa enaknya tanpa membuat yang lain marah. Oh enggak Om, itu sebaiknya itu new call sign aja.
Oke, terima kasih. New Itu concern aja, nggak usah yang lain. Teman lain, waduh nanti. Waduh, Maluku dikhususkan, wilayah timur dikhususkan. Nggak enak. Ya. Berarti new call sign yang tadi udah sukses, kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Kalau ada usulan lain silakan. Apa ada percobaan? Monggo loh. Kalau ada mau percobaan seperti request Om Baim yang kita tahu Romeo Uniform Hotel yang untuk Digimode itu bisa juga. Jadi ingat Satri itu punya kita sendiri, ya tanda petik ya, karena sebenarnya yang punya negara. Tapi kita bisa minta slot khusus, monggo. Kalau ada mau percobaan, tapi tolong tunjukkan dulu proof of concept-nya, demonya, proof of concept-nya. Nanti dibikin slot khusus untuk percobaan itu, untuk eksperimen. Enak ini. Om Hafid tadi udah mengontak juga, dia mau ada percobaan apa nih, saya juga penasaran nih sama Om Hafid. Orangnya baru ada di A5 ya, Om Hafid. Om Hafid masih ada nggak sih? Apa udah keluar? Udah nggak ada. Yono usul. Ya. Om Yono usul. Ya, monggo. Silakan Om Yono, mungkin mohon izin, saya Yankee Delta Tri Charlie Romeo Papa. Wah, mohon izin, barangkali untuk kita yang di wilayah, ketika kita akan melaksanakan event, barangkali bisa di-share untuk apa saja yang harus kita penuhi secara administrasi, kemudian prosedurnya bagaimana. Itu mungkin bisa di-share di nanti kami teruskan ketua lokal kami, barangkali nanti bisa ketika ada event kita sudah menyiapkan administrasi maupun kelengkapan sebagaimana tadi juga disampaikan Om Amir. Demikian Om Yono, terima kasih. Siap. Nanti Om Amir akan melengkapi presentasinya itu dengan tadi tambahan-tambahan infonya supaya Om Yuslim nih yang Delta Sri Cari Romeo Papa ini stasiun yang sangat terkenal dulu, kalau yang masih ingat dengan emergency communication dari Gunung Semeru, beliau yang berjalan ke puncak dan mengirim gambar lewat SSTV. Itu super sekali Om Yuslim, saya sangat hargai karena sekarang emergency communication exercise juga sudah memasukkan SSTV. Dari keberhasilan Om Yuslim menggunakan SSTV dari puncak Semeru yang waktu itu ada pencarian yang terpendam apa kalau nggak salah, itu ada gambar-gambarnya itu. Benar, terima kasih. Ya Om Yuslim, nanti Om Amir akan siapkan, nanti saya akan bantu kalau ada yang perlu ditambah. Mudah-mudahan bisa menjadi SOP ya, kalau ada event, special event station, apa saja dilengkapi, kirim kemana, dan kelengkapannya, dan termasuk juga slot yang akan diminta atau waktu dari IO86 yang akan diminta ke 8 BRIN. Baik, terima kasih Om Yuslim. Mohon maaf tadi saya tegur Om. Tadi Romeo Papa saya tegur karena ada di. Iya, saya Anda fokus. Mohon maaf. Terima kasih Om Yono, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih loh, ini usulan bagus sekali. Nah, silakan yang lain. Ini kita ngobrol saja kalau ada ide baru kayak tadi Om Frans, Om Yuslim. Yang lain. Kalau ada mau request eksperimen, tadi ada Om Hafid juga, itu juga. Satelit milik kita sendiri ya. Nah, enggak milik negara, tapi kita boleh pakai. Itu enak sekali, itu benar. Silakan. Ada ide baru. Oh iya Om, batasan untuk buat TX di satelit itu berapa watt Om? Baik. Kalau boleh tahu. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali. Jadi jawabannya adalah 15 watt IRP. 15 watt efektif radiated power over ISO apa ya? ISO apa antena lupa saya jadinya. Jadi 15 watt IRP. Jadi artinya apa?
Kalau antena kalian punya gain 3 kali atau gain 2 kali, kalau gain 2 kali itu dB-nya berapa ya? 6 ya, 6 dB. Kalau 5 watt akan menjadi 10 watt IRP ya. Atau kalau HT 7 watt, HT misalnya Fastcom yang UV98 yang 7 watt, itu 10 watt ya. Fastcom tembus semua itu berarti. Fastcom UV98 itu kalau kita pasangkan dengan antena yang gainnya 2 kali atau 6 dB, dia akan menjadi 20 watt IRP. Kalau dipasang ke QFH yang tidak ada gainnya, itu jadi 10 watt IRP. Siap. Jadi itu ya, kira-kira 15 watt IRP. Jangan, seperti ini kan untuk SOP ya Om ya. Barangkali itu nanti bisa jadi SOP komunikasi satelit mungkin seperti itu Om. Ya, sebenarnya memang begitu rata-rata SOP satelit ada powernya serendah mungkin. Power serendah mungkin. Ya. Itu biasa. Dan sebenarnya di amatir juga gitu. Di amatir yang kita menggunakan power yang serendah mungkin yang bisa melakukan komunikasi yang baik. Kalau belum ya naikkan, tapi kita turunkan sampai komunikasi tetap berhasil terbentuk. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua memiliki behavior atau kebiasaan yang baik ya. Powernya direndahkan. Saya selalu gitu. Kalau udah bisa, saya turunkan powernya. Turun. Gitu. Ya, jadi itu ketahuan di yang suka-suka nabrak itu ketahuan. Kita pemain lama jadi kita tahu. Betul. Jadi kadang-kadang ada teman yang selalu menang sendiri. Nah kita bilang Om pakai berapa watt? Itu ketahuan. Ya. Tapi teman-teman sekarang ini rata-rata pakai antena meter tukang atau gagang sapu atau yang cuman baling-baling itu rata-rata low power. Tapi kalau teman-teman perhatikan, low power itu, QRP itu tetap bisa masuk satelit loh. Tapi ya itu, kita harus mengarahkannya dengan yang tepat. Ada yang high power, nggak masuk satelit juga. Ya itu jadi, itu ya, kita perlu pelatihan sehingga low power masuk satelit. Om Yuslim itu yang diatasi Charlie Romeo Papa dengan HT sederhananya dari puncak Semeru masuk gitu. Itu super sekali itu. Ya, jadi jangan kita pikir harus watt besar. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Jangan mikir aduh watt saya kecil. Enggak, watt kecil tapi kalau kita mengarahkannya benar dan posisinya jadi kita puntir-puntir benar, masuknya dan sinyalnya bagus. Ya, itu dia. Jangan kebiasaan kita naikkan power. Efek buruk dari high power adalah receiver kita budek. Coba kita bayangkan 145.880 kali 3. Jadi third harmonic. Third harmonicnya ada di berapa? Ada di 436. Jadi kalau kalian transmitter terlalu tinggi di VHF, receiver UHF kalian akan budek malah karena ada signal gede di 436. 436 gede, AGC, automatic gain control akan turun. Automatic gain control turun, sinyalnya U86 di 43880 yang dekat dengan 436, nggak kedengeran sekarang, jadi budek. Nah itu dia. Jadi kita mau menang di TX-nya, tapi RX-nya malah gagal. Kalah, benar. Nah, jadi itu yang kita perlu ingatkan. High power belum tentu solusi dari semuanya. Gitu. Om ini direkam nggak? Ini bagus ini buat disebarkan di semua grup. Bagus ini untuk jadi perhatian. Ya, ada rekamannya kok. Nanti saya posting deh. Ada rekamannya. Nanti masuk di YouTube. Tapi itu ya. Jadi 15 watt Muslim IRP, effective radiated power. Ya. Jadi tergantung antena juga. Oke, baik. Bagus tuh pertanyaannya. Terima kasih. Monggo. Yang lain? Satu tambahan Om ya untuk Mas Widi tadi. Iya, lanjut Om Amir.
ini terkait masih dengan ses tadi. Ada Masih ada Om Wibi. Oh, masih ada Om Wibi. Oke, enggak lanjut. Kalau misalnya mau bikin ada hadiahnya, ada bonusnya, itu bagus juga. Cuman satu hal yang perlu diperhitungkan itu adalah biaya pengiriman. Betul. Karena contoh misalnya kita bikin anggaplah topi. Topi itu harganya anggaplah harganya 50.000. Pengirimannya bisa lebih. Yaudah saja Om. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Nanti jangan sampai sudah siap ini ternyata pengirimannya ini. Itu aja sih Om. Apalagi kirim ke Ambon. Bikin aja penghargaan itu, dikirim lewat online aja. Ke Selkar, ke gimana ke yang gitu aja supaya memudahkan. Bisa orang masuk download ambil aja. Bukan itu maksud terselubung saya sih Om. Itu maksud terselubung saya supaya masih ada bonusnya gitu loh. Setuju. Berarti ada panitianya dong. Dicairkan aja. Ini kata-kata bersayap ini Om. Iya, dapat ini. Om Amir dapat ini. Yang kemarin nggak ada Om Amir. Itu dapat itu. Oh ya. Oh itu nanti Om Gita yang itu. Jadi kaos apa topi nih Om Amir? Keren. Seperti punya Om Adit itu. Bagus itu Pran. Enggak, yang lain. Kalau ada topik lain atau pertanyaan, silakan. Pras, jangan lupa 25 menit lagi Om Pras, 50. Siap. Om Amir idenya bagus untuk membuat semangat teman-teman. Cuma mestinya kita bicarakan baik-baik. Ini soal anggaran tambahan. Ya. Oh ya, jangan lupa direkod untuk SES-nya Om Wibi ya nanti. Nah, itu dia. Kalau bisa Om Wibi ada yang masang record video juga biar masuk YouTube. Kalau gitu. dulu di SES Blitar kan yang VR Pak Moko, saya yang bagian record yang kalau dulu. Nah, itu dia. Iya. Terima kasih sarannya. Kalau Om Moko itu sudah senior itu aman itu. Baik, ada lagi? Monggo. Ini masukan aja ya. Memang radio merupakan hobi dan pekerjaan pokok, tidak boleh ditinggalkan. Tapi adakah cara untuk kita bisa menggairahkan teman-teman di Manokwari? Merauke, ujung negara kita. Mereka belum ada sama sekali di VRI 86. Demikian, terima kasih. Undang Bimtek ke sana. Jauh ya, jauh banget. Saya mesti ke sana itu. ngajar Bimtek ke sana jauh banget ya. Bukan Om Frans gimana? Daring. Suasana virus ini masih melanda. Nah. Kalau enggak, saya sudah ke sana. Saya sudah informasi buat teman-teman. Sudah membuat teman-teman di Maluku Utara juga tidak ketinggalan. Saya ke sana, saya demo, mereka tertarik, jadilah. Ya, ini. Jadi Bimtek terdekat adalah Kaliurang. 13 Maret. Saya akan diskusi dengan Om Edi. Mudah-mudahan ya kalau udah sehat ya. Supaya kalau bisa panitia menyiapkan juga streaming ya, kita broadcast gitu. Jadi tapi masalahnya di Merauke ada nggak yang kontak kita yang bisa juga untuk supaya hadir lah gitu untuk pas lagi ada Bimtek Kaliurang yang di broadcast gitu, Om Frans. Om Frans sudah punya teman di sana yang udah bisa dikontak? Saya belum kenal teman-teman Orari di sana, tapi saya punya adik kerja di sana. Rencana saya, hayalan saya mau ke sana. Cuma ini masalah virus ini masih melanda dunia ini, jadi saya juga wanti-wanti ke sana. Betul. Jadi kalau bisa udah ada kontak, bisa dimulai teman-teman Orari di Manowari atau tempat lain juga boleh. Nanti mudah-mudahan kalau bisa streaming dari Bimtek di Kaliurang, nanti saya akan kasih linknya
gitu Om Frans. Tapi setuju nih, kita perlu juga karena di Sabang sudah, Merauke belum, betul sekali. Itu bukan Merauke saja, 2 tempat itu wilayah Nusa Tenggara Timur itu belum pernah ada. Mereka pernah tanya saya lewat TS3. Oke. Cuman saya minta nomor handphonenya, dia enggak ada respon balik itu. Oh, oke. NTB Ya. NTT. Ya. Om Frans sudah kontak yang di Jayapura? Yang Ki Bravo Sudah. Skelva Zulu? Oh, Om Anwar sudah, saya sudah di sana ada Om Stefendi. Mereka lebih jago nanti, cuma mungkin soal waktu. Yang jadi masalah itu Merauke sama NTT. Om Stefendi jago banget sudah lama ya. Om Stefendi. Karena saya kenal Amsat ini dari Om Stefendi waktu beliau transit di Sorong. Nah, beliau cuma datang kenalkan sehari, besok saya cari-cari sendiri. Gitu. Oh, itu berarti racunnya tuh ampuh sekali itu racunnya Om Stefendi. Dia takut-takut itu, saya tabrak dia, Sukri itu, maju aja. Beliau praktek sekali di depan Seklok lokal Sorong. Nah, berikutnya sudah saya cari informasi sendiri. Beliau sudah tidak pernah transit lagi di Sorong, ya sudah. Nah, kemarin itu yang Om Anwar itu ada kontak dengan Calili. Calili kontak saya, coba kalau dekat bisa dibimbing, bisa dikasih dipandu. Nah, saya bilang, wah, saya lihat lihat alamatnya di Jayapura, wah, jauh. Saya Papua Barat, Om Anwar di Jayapura itu kan Papua, beda jauh, saya bilang gitu. Tapi saya ada kontak juga, saya sudah kasih informasi, radionya, nettingnya gimana, saya sudah kasih masuk. Cuma belum pernah muncul, mungkin faktor pekerjaan juga sibuk. Iya. Tapi kalau pengalaman saya itu YouTube itu sangat membantu. Saya belum pernah ikut BIMTEK, belum pernah apa-apa, saya cuma ngeliat YouTube, saya belajar sendiri dan saya bisa ngamsat. Betul. Saya ngeliatin yang saya lihat itu, makanya sering membekas sekali sama anak saya itu YouTube-nya Om Yono sama Om Edi. Ya, jadi saya belajar dari itu gini-gini, bisa, dan itu sangat membantu. Betul. Tadi saya kontak Om Anwar punya kesulitan, kita lihat satelit gimana, saya bilang ada Amsat Bro itu, sudah ada, tapi settingnya, saya bilang nanti saya bikin, lalu saya kirim aja Om, ikutin aja. Saya bilang, kemungkinan Om buka rumah Om masih ada di Afrika Barat. Ketawa dia. Lokasinya masih salah ya. Nah, untuk Amsat Droid itu ada sebenarnya PowerPoint-nya, presentasi saya juga Om Frans. Nanti saya kirim deh. Oh iya, nanti saya teruskan ke teman-teman yang lain yang belum paham. Betul. Terima kasih Om. Betul ya. Dengan kalau di Papua Barat kan di Kaimana, Fak-Fak Kaimana sudah tidak pernah muncul lagi ya. Saya sempat. Iya, sudah pernah itu 1 kali. Awal-awal saya ngikuti IO86 itu ada sempat muncul dari Fak-Fak. Nah, cuma sekarang ini kan sudah tidak pernah terdengar. Saya pernah mampir ke sana, ke lokal sana, sekretariat Fak-Fak. Kebetulan ada pekerjaan di sana. Itu mereka sudah punya. Bahkan mereka meter tukang itu sudah ada mereka. Tahun kemarin, bulan April tahun kemarin. Itu meter tukang sudah ada. Nah, saya kan pakai super stick aja, saya kasih tunjuk ini mau melintas nih FPR IO86. Mereka ada, kita punya. Mereka keluarin ini meter tukang. Wah, berarti mereka sudah duluan sebenarnya dari saya. Cuma mungkin karena di sana kan banyak anggota orari yang pekerjanya di laut. Mungkin mereka agak kurang. Jadi mereka kebanyak fungsikan untuk mereka komunikasi di laut maritim gitu. Cukup saya lihat pertama meter tukang itu sudah terbayang sebelum saya lihat YouTube-nya Om Edi, saya sudah terbayang, wah ini bagus nih, dibawa kemana-mana bisa, digulung, masukkan ke pipa 2 inch, nah mereka keluarin dari pipa 2 inch, wah bagus nih, saya semua tiru. Nah nanti saya dapat konsepnya nanti dari YouTube-nya Om Edi, yang Charlie itu, yang Kinda Zulu itu, gitu. Yep. Kalau Kaimana saya waktu saya di Kaimana
Kan seminggu itu saya ke Kaimana dengan Pak. Itu saya tidak dapat sekretariatnya lokal Kaimana gitu. Yang saya dapat sekretariatnya itu cuma Pak. Makanya saya langsung mampir ke sekretariat gitu. Oke, udah jam 9 nih. Kita tutup sampai sini karena sebentar lagi ada SO50 di timur. Jadi jangan sampai kelewatan, ada satelit lewat timur ya. Iya benar di timur. Ini high elevation tuh di Bali, Ambon. Sip malam. Silakan yang shift malam. Malam minggu. Kalau SO50 itu punyanya Om Pras itu, Om. Iya. Nunggunya tuh Om Pras tuh. Oke. Baik, terima kasih banyak nih teman-teman untuk diskusinya sangat mengalir ya. Terima kasih banyak untuk Om Amir ya yang sudah itu high elevation banget Om Amir SO50-nya. Terima kasih Om Amir yang sudah presentasi pengalamannya dan mudah-mudahan bisa membantu Om Wibi untuk minggu depan dan berikutnya juga. Jadi mudah-mudahan ngobras ini bisa kita ikut lanjutkan lagi kalau ada topik lagi. Malam ini saya tutup sampai ini ya. Terima kasih, saya stop recording dulu nih.